Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat ke-13. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bersama-sama kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu anak-anak yang baik, solehah dan salehah memahami bacaan dan mengartikan surah Al-Hujarat ayat 13. Yang kedua adalah menganalisis isi pokok surah Al-Hujarat ayat 13. Dan yang ketiga adalah menuliskan dan menghafalkan surah Al-Hujarat ayat 13. Baiklah anak-anak sekalian, adapun surat Al-Hujarat adalah surat ke-18 yang terdiri dari 18 ayat termasuk golongan surat Madaniyah. Surat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Hujarat artinya kamar-kamar. Nama ini diambil dari perkataan Al-Hujarat yang terdapat pada ayat keempat surah Al-Hujarat dalam Al-Quran. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, marilah kita bertilawah atau membaca Al-Quran surah Al-Hujarat ayat ke-13. Baiklah, di sini anak-anak boleh mengikuti ibu yang membacakan. Kita berta'awuz dulu, kita mulai dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, anak-anak ibu sekalian, ketika kalian membaca Al-Quran tadi, diperhatikan makhrajul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf, dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Di sini kita akan menentukan hukum bacaan surah Al-Hujarat ini. Coba diperhatikan bersama-sama. Di sini ada tanda biru, merah, dan hijau. Yang biru ini adalah menunjukkan bacaan mad. Mad itu dibaca panjang. Yang kedua adalah tanda merah, menunjukkan bacaan gunnah mendengung. Yang ketiga, tanda hijau adalah menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan dulu bacaan mad yang panjang, yaitu yang terdapat yang pertama ada kata ya ayyuhan. Yang kedua ada pada khalaqnakum. Dan yang ketiga ada pada kata unsa. Kemudian su'ubab. Lita'arofu. Kemudian atqakum.
alimun, khabir. Itu ada bacaan mat yang dibaca panjang ya anak-anak. Lanjut yang kedua tanda merah, yaitu bacaan gunnah mendengung dibaca 2 harakat. Yang pertama ada pada kata annas, yaitu ya ayyuhan nasu. Di situ ada tanda idgham, berdengung. Kemudian inna juga berdengung. Kemudian ada pada kata yang ketiga inna lagi. Inna akramakum, inna. Kemudian pada kata yang terakhir adalah innallaha. Itu inna itu dibaca berdengung. Sudah mengerti anak-anak ibu semua? Lanjut yang ketiga yaitu kata kolkolah. Kolkolah tadi ada pada kata kolkolah tadi adalah bacaan yang memantul. Khalaqnakum. Kemudian ada pada kata hanya satu yang di sana terdapat bacaan kolkolah, yaitu pada huruf qafnya. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, maka kita lanjutkan tadi setelah kita membaca Al-Qur'annya, ayatnya, maka sekarang kita mengartikan surahnya. Di sini coba diperhatikan anak-anak ibu, ada sudah dikotak-kotakkan setiap kata di bawahnya mempunyai arti. Yang pertama tadi ya ayyuhan nasu, artinya adalah wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu. Min zakarin, dari seorang laki-laki. Wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu su'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu. Indallahi, di sisi Allah. Atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah. Alim, maha mengetahui. Khabir, maha teliti. Inilah arti dari surat Al-Hujurat. Karena di sini anak-anak pasti mudah mengingatnya karena setiap kata, setiap bacaan sudah ada artinya tersendiri. Nah, anak-anak, arti yang sebenarnya yang tadi terpotong-potong di sini sudah kita jadikan satu, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Lanjut anak-anak ibu sekalian. Pesan pokok Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ada 4 pesannya. Yang pertama adalah perbedaan yang terjadi antara manusia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini perbedaan itu tidak ada menjadi penghalang kita untuk berteman, untuk bermain. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara diri kita dengan orang lain.
karena semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, bangsa berbeda, bahasa. Tapi di sini semuanya tujuannya adalah satu, kita sama-sama ciptaan Allah. Allah itu Maha Kaya sehingga ciptanya itu berbeda-beda. Ada suku Jawa, suku Melayu, suku Batak, berbangsa gitu juga, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab. Itu adalah tandanya Allah Maha Kuasa. Dan kita sesama teman tidak boleh membeda-bedakan suku. Saya suku ini tidak berteman dengan suku yang lain. Enggak, kita tetap satu, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dengan perbedaan kita dipintakan agar saling mengenal. Kita sesama manusia ini saling mengenal. Mengenal itu dalam tanda kutip yang baik. Jangan kita mengenali yang tidak baik. Kita harus mengenali teman kita harus mengenali lingkungan kita, dan juga itu adalah merupakan silaturahmi. Dan yang keempat adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Manusia di hadapan Allah ini bukan dilihat dari pakaian, dilihat dari ekonomi, dilihat dari suku, agama, bangsa, tidak. Allah melihat manusia, melihat diri kita ini adalah manusia yang paling mulia. Itulah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, anak-anak ibu sekalian, di sini ada bacaan surat Al-Hujurat tadi dimulai. Mari kita mulai menuliskannya. Anak-anak dan biasa kan menulis ayat-ayat Al-Quran. Menuliskan ayat Al-Quran ini adalah dengan tulisan yang sesuai dengan di Al-Quran. Tidak boleh kita kurangi hurufnya atau kita tambahi. Yang pertama itu kita menuliskannya adalah dari sebelah kanan membawa ke arah kiri. Yang pertama, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kita perhatikan penulisannya supaya memudahkan kita bagi-bagi kalimat-kalimatnya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan penulisan hurufnya, sebab huruf yang ditulis tengah dan ada juga di garis bawah. Seharusnya kita sesuaikan. Yang kedua itu inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang terakhir adalah innallaha alimun khabir. Baiklah anak-anak ibu sekalian, tadi sudah kita baca suratnya, sudah kita tulis, sekarang kita menghafalkan suratnya. Nah, sekarang kita menghafalkannya ini dengan cara bertahap, tidak bisa sekaligus karena mungkin agak sulit menghafalkannya. Yang pertama itu adalah kita mulai dari ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Caranya supaya lebih mudah mengingatnya, kita ulang-ulangi, kita baca berkali-kali, baru kita hafalkan juga berkali-kali. Setelah lancar kalimat yang pertama, baru kita lanjutkan yang kedua, yaitu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sama juga kita ulang-ulang lagi, kita baca berkali-kali sampai kita hafal betul.
Dan selanjutnya adalah ya, di sini ada tugas kelompok. Di sini Ibu berikan tugas kelompok, yaitu tugas anak-anak Ibu adalah menemukan atau mencari bacaan tajwid pada surah Al-Hujurat ayat 13 tadi yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah bacaan mat yang dibaca panjang. Yang kedua adalah bacaan qalqalah. Yang ketiga adalah bacaan gunnah. Yang tadi Ibu jelaskan, disitulah kalian cari atau tuliskan kalimatnya. Nah, selanjutnya adalah mempasangkan. Di sini ada ayatnya dan arti di sebelah kiri. Di sini ayat yang sebelah kanan harus kalian cocokkan, kalian sesuaikan ayatnya dengan artinya. Itu contohnya waja'alnakum. Di sana kalian carilah arti yang sesuai dengan cara memberikan tanda panah. Lanjut, ada sini tugas menuliskan. Menuliskan kita mengikut ayat yang di atas dengan cara menulis yang benar. Mana hurufnya itu di atas garis dan mana yang menuliskannya lewat garis supaya terbiasa menulis ayat Al-Quran dengan rapi dan benar. Ya, anak-anak Ibu sekalian, itulah pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kita laksanakan dan kita bisa memahami, menulis, dan mengerti bacaan dari surat Al-Hujurat tadi. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, maka marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.